Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istofa Naura Farida, mahasiswa semester 2 UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 245211288. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang supply dan demand serta kurvanya dan agregat supply dan demand serta kurvanya. Selamat menonton teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama ya teman-teman, yaitu demand atau permintaan. Adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen bersedia dan mampu beli pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit kuantitas yang diminta atau hubungan negatif. Kurva demand menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta, sehingga bentuknya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini, teman-teman. Jika harga suatu kopi tinggi, yang minta akan lebih sedikit daripada harga kopi yang lebih murah. Pasti yang minta akan lebih banyak. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya ada supply atau penawaran. Adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan, atau hubungan positif. Kurva supply menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan, sehingga bentuknya miring dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti ini, teman-teman. Jika kualitasnya tinggi, maka barang yang ditawarkan banyak. Jika kualitasnya rendah, maka barang pun yang ditawarkan juga sedikit, agar penjual itu lebih untung, sehingga pada kualitas yang lebih tinggi mereka menawarkan barang lebih banyak. Seperti itu. Nah, titik pertemuan kedua kurva tersebut adalah titik keseimbangan, di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu. Oke, selanjutnya ada agregat demand atau AD. Adalah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian negara pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu dan dipengaruhi oleh inflasi. AD terdiri dari konsumsi rumah tangga atau C, investasi atau I, pengeluaran negara G, dan ekspor neto X min M. Kurva AD umumnya miring ke bawah karena pada tingkat harga yang lebih rendah, daya beli real meningkat sehingga permintaan agregat naik. Seperti ini kurvanya. Suku inflasi, jika inflasi itu naik, maka permintaan suatu negara akan lebih sedikit daripada ketika inflasi lebih rendah, maka permintaan suatu perekonomian negara akan lebih banyak. Seperti itu. Dan faktor agregat demand adalah yang pertama, pendapatan masyarakat, suku bunga, nilai tukar, mata uang, ekspektasi inflasi, dan kebijakan pemerintah. Nah, yang terakhir ada agregat supply atau AS. Adalah total output barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian negara pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Agregat supply menggambarkan kemampuan produksi seluruh perekonomian dan dipengaruhi oleh inflasi. Kurva AS memiliki dua segmen, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, berikut adalah kurva agregat supply jangka pendek. Nah, di sini ada
tingkat inflasi, dan di sini ada kuantitas barang dan jasa. Jika inflasi naik, maka suatu barang yang ditawarkan akan banyak daripada jika inflasi turun, seperti pada supply yang di awal. Nah, sehingga kurvanya dari kanan bawah ke kiri atas disebut SRAS atau Short Run Aggregate Supply. Nah, agregat supply jangka pendek itu dikarenakan tingkat inflasi naik, barang yang ditawarkan juga ikut naik. Yang kedua, mispersepsi. Yang ketiga, sticky wage. Dan yang keempat, sticky price. Nah, yang selanjutnya ada kurva agregat supply jangka panjang. Nah, kenapa Nah, selanjutnya ada kurva agregat supply jangka panjang. Ini adalah tingkat inflasi dan kuantitas barang dan jasa. Agregat supply jangka panjang, walaupun dipengaruhi oleh inflasi, barang yang ditawarkan akan sama ketika inflasi turun. Jadi tidak berpengaruh oleh inflasi, tidak mempengaruhi kurvanya. Nah, ini dinamakan LRAS atau Long Run Aggregate Supply. Seperti itu. Dan kurva AS jangka panjang yaitu bentuknya vertikal, tidak dipengaruhi tingkat inflasi, ditentukan oleh faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, kewirausahaan, dan ADM. Seperti itu. Pergeseran kurva AS dapat disebabkan oleh perubahan teknologi, produktivitas, atau biaya produksi. Pergeseran kurva AD dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal, moneter, atau faktor eksternal seperti ekspor-impor. Keseimbangan makroekonomi terjadi di titik pertemuan kurva AS dan AD, menentukan tingkat harga umum dan output nasional GDP dalam perekonomian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada banyak salah kata dalam saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.